Kerja pada semua kalangan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada industri 4.0 sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. HiCollege juga menawarkan solusi unggul yang membedakan kami dengan kompetitor lainnya, yaitu dengan sistem pembelajaran yang interaktif dan praktikal, trainer berkualitas yang berpengalaman, sertifikat yang bernilai yang diakui oleh industri, serta komunitas alumni yang akan membantu kamu menemukan informasi seputar IT secara up-to-date. Sebagai layanan IT service terbaik, HiCollege siap membantumu beradaptasi untuk mewujudkan impianmu. Visi kami adalah menjadi penyedia IT service terdepan yang mempersiapkan generasi unggul, siap bersaing dan berinovasi di dunia teknologi. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi bersama HiCollege sebagai mitra akselerasi digital terpercaya dan kredibel. Bersama HiCollege, ciptakan masa depan. Baik, demikian tadi teman-teman sekalian yang kita lihat barusan merupakan company profile dari HiCollege. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya teman-teman sekalian, HiCollege merupakan startup edutech yang berfokus tentunya pada bidang edukasi dan layanan IT. Tentunya HiCollege menawarkan jasa IT service dan juga nggak cuma itu. Ada banyak hal diantaranya seperti corporate training, pelatihan dan sertifikasi tech skill maupun soft skill, hingga pengerjaan proyek IT. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum follow medsosnya, boleh banget untuk segera follow medsosnya. Dan juga teman-teman sekalian, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi sharing, untuk itu aku ingin mengingatkan nih para peserta untuk mengisi presensi yang ada tersedia di layar teman-teman sekalian, dan juga misalnya teman-teman sekalian ingin mengikuti apa aja sih yang dilakukan oleh HiCollege, boleh banget untuk langsung scan dan juga join komunitas HiCollege melalui Discord. Nah, mungkin paralel kali ya, sembari teman-teman mengisi presensi, karena aku spill sedikit, karena nantinya akan ada hadiah spesial nih untuk teman-teman semua yang mengisi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah presensi. Mungkin sambil teman-teman sekalian scan, aku akan juga menyampaikan beberapa informasi terkait jalannya acara pada malam hari ini. Setiap speakers nantinya akan diberikan waktu selama 15 menit, dan selama 15 menit itu sudah termasuk juga dengan sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kami mengharapkan baik para speakers maupun juga peserta dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar sesi sharing hari ini berjalan dengan efektif dan juga interaktif. Karena tadi sempat aku singgung bahwa kita akan punya Q&A. Bagi teman-teman peserta, mungkin nanti saat para speakers menjelaskan, saat para speakers membawakan materi, boleh banget untuk langsung menyiapkan pertanyaan dan juga menanyakannya di kolom komentar. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih, aku mau bawa-bawa info yang gong. Teman-teman sekalian, apakah aku minta reaction-nya untuk yang sudah mengisi presensi? Udah di-spill. Ini dia. Oke, sambil aku mau cek nantinya teman-teman sekalian apakah sudah mengisi presensi, aku mau informasiin nih. Informasiin bahwa gak cuma hari ini akan insightful, tapi hari ini juga akan rewarding. Karena kita, teman-teman, HiCollege sudah menyiapkan hadiah menarik, yaitu e-wallet sebesar Rp50.000 hanya untuk 2 orang peserta paling beruntung. Ayo, kira-kira siapa nih orang beruntung itu? Dan gak cuman e-wallet, teman-teman sekalian. Kita juga memberikan teman-teman sekalian ini nih hadiah spesial, voucher spesial, yaitu partial funded bootcamp dari HiCollege. Singkatnya, bootcamp ini merupakan bootcamp full stack web development, di mana nantinya kalian nggak cuma belajar teori, tapi 80% itu akan langsung praktik, supaya bisa siap terjun jadi developer. Kabar baiknya, khusus peserta hari ini yang mengikuti sharing session, kalian punya kesempatan untuk ikut dengan harga spesial sesuai dengan yang tertera, yaitu sebesar Rp1.699.000
Dari harga berapa? Dari harga normalnya sebesar 40 juta. Jauh banget nih teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kira-kira syaratnya apa sih Kak untuk bisa ikut e-wallet ataupun juga partial funded bootcamp? Untuk syaratnya, teman-teman gampang banget, ikutin aja langkah-langkah berikut. Yang pertama, isi form presensi. Yang kedua, jangan lupa untuk share keseruan event melalui Instagram story teman-teman masing-masing. Jangan lupa juga nantinya pada saat mengisi form, itu mengisi username Instagram sesuai ya guys. No typo-typo. Dan jangan lupa juga tag akun Instagram Hi Colleagues, dan jangan lupa di-follow. Dan yang terakhir, ini nantinya hukumnya tuh wajib kudu mesti, yaitu isi form feedback. Oke, aku mau cek dulu nih, apakah teman-teman semua udah paham dengan informasinya, siap untuk mendapatkan e-wallet sebesar 50.000? Coba boleh reaction-nya yang semangat. Akan segera memasuki sesi pemaparan materi, dan pemaparan pemateri yang pertama yang akan disampaikan adalah melalui Mas Eri Azari selaku Technical Lead pada paper.id yang akan membawakan materi JWT Best Practices. Sebelum itu aku mau panggil Mas Eri nih. Apakah Mas Eri sudah hadir di sini? Ya, halo, sudah hadir. Oke, halo Mas. Apakah Mas Eri sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, sudah siap. Siap, baik. Kepada Mas Eri, kami silahkan. Oke. Ini saya share screen juga ya. Coba deh. Sorry. Oke. Karena waktunya 12 menit, mungkin yang di popnya nggak bakal kebahas ya. Jadi fokus ke JWT Best Practice-nya dulu aja. Oke, sama kita pernah dulu. Aku Eri Azari, Technical Lead sekarang di paper.id. Udah 13 tahun kerja dari lulus SMA, masuk ke dunia tech. Sekarang sih teknologi yang lagi dipakai sebenarnya lebih sering ke Golang sih, cuma ada pengalaman. Pernah di Tokped, pernah di Smash Up sebagai principal engineer, sekarang jadi tech lead di seperti ini, pindah role gitu lah. Oke, itu aja basa-basinya. Sama kita bakal bahas, mungkin ada 3 part ya. Lebih ke JWT itu apa, kenapa JWT itu ada, terus kenapa di part 2 ini kayak problem-problem yang didapat sejalannya waktu si JWT. Terus ada official fixes. Oh ya, di sini ada RFC. RFC itu lebih ke acuan dokumentasi realnya si JWT. Dari RFC itu sendiri kan request for changes ya. Ini dokumen realnya lah dari si pembahasan JWT ini. Itu dibuat sama Internet Engineering Task Force. Dia bikin dokumen, nanti ada komen-komen, dan kalau mau lihat detailnya bisa lihat di RFC tersebut lah, tentang JWT dan fixnya. Oke, kita lanjut ke part 1. Sebenarnya tuh JWT ada karena dia mau di-share antar service, tapi nggak mau ribet kan. Sebelum ada JWT itu, kita ngecek authentication, biasanya kita simpan di database, atau sekarang yang famousnya Redis gitu. Nah, ini sebenarnya goals-nya kita nggak perlu di 2 service ini, di 2 atau beberapa service itu mereka nggak perlu nyimpan kayak atau akses source data yang sama untuk cek token gitu, atau cek akses dari user yang login. Sebenarnya goals awalnya itu. Makanya kalau kita sekarang tuh yang sering kita integrasi itu misalkan login with Google segala macam, itu kan pakai OAuth 2 yang isinya tuh juga JWT gitu dari tokennya. Setelah dapat dari claims atau dapat dari convert kode
dari Google-nya, nanti dapat JWT buat login. Nah, di sini ada tadi kenapa apa itu JWT, terus kenapa dipakai. Sebenarnya tuh JWT kan stateless, jadi dia kayak tadi yang kita bahas, dia nggak perlu ada pengecekan ke source data, dia cuman desain dan di-verify gitu. Nggak perlu ada penyimpanan tertentu untuk nyimpen token. Nah, di mana dipakainya kebanyakan sih di passingnya ke header authorization, atau kita kenal di HTTP header kalau emang udah sering lihat JWT ya. Dan dipakai di API atau ya antar microservice juga ada yang pakai JWT. Terus juga ya sama sih, what sama when-nya tadi udah dibahas di awal waktu passing between parties dari front end ke back end atau dari mobile apps ke back end. Sekarang kita masuk ke apa yang ada di JWT. Pertama ada header. Header itu biasanya ngasih tahu kayak ini algoritmanya apa yang dipakai untuk signing-nya. Kita ngebahas signing, nanti mungkin ada pertanyaan ke depan kayak bedanya encryption, encoding, sama hashing. Terus di header di bagian kedua ada payload, sama yang di bawahnya ada signature. Jadi di isinya ada header, titik payload, titik signature. Formatnya kayak gitu pasti. Detailnya kurang lebih kayak gini. Jadi ada algoritma yang tadi dibahas, ada type-nya, ada KID. KID itu key ID. Nanti juga mungkin ada pembahasan ke depan tentang JWKS. Jadi si server itu nyimpan multiple key encryption, bukan encryption ya, key hashing buat JWT-nya. Terus di payload tuh biasanya ada data sub, ada name. Nah ini sebenarnya tuh JWT itu nggak restricted. Dia nggak bebasin kita isi payloadnya apa aja. Cuman concern-nya itu kalau bisa save, dia nggak perlu data-data kayak email tuh nggak boleh, password tuh nggak boleh taruh di JWT. Karena tujuannya buat antar parties, tapi data-data yang aman aja, yang safe buat di-share. Yang terakhir di signature-nya. Signature ini isinya dari header sama payload digabung pakai titik, di encode dulu pakai base64 URL encode, terus baru masukin key sama private key-nya. Nanti di generate dapat hashing. Makanya dinamainnya signature. Kurang lebih bentukannya ya nanti kayak gini, panjang. Lanjut. Nah, ini tadi ada yang tahu bedanya encoding, hashing, sama encryption di sini? Tahu mungkin bisa katakan. Kalau nggak tahu, ya kita lanjut aja. Nah, ini fundamental tentang kriptografi, 101. Encoding itu, tadi contohnya kayak base64. Base64 itu kayak nggak perlu kunci, dia teksnya bisa keacak, terus bisa balik lagi tanpa kunci. Itu namanya encoding. Jadi, kan kalau base64 itu ada encode, decode biasanya tuh. Nah, itu apa sih? Kata kuncinya lah, kata kunci itu ada encoding, decoding biasanya kalau encode gitu. Terus ada hashing. Hashing ini cuma one way. Kalau yang terkenal tuh MD5 sama yang dipakai si JWT itu SHA. Jadi dia dari beberapa karakter nanti dibikin karakter pendek, biasanya panjangnya udah fix gitu. Nggak bisa lebih, misalnya ada di sini 256, mungkin 256 karakter gitu, jadi nggak terlalu panjang. Padahal misalkan data kita 2 giga gitu, itu bisa buat signature makanya itu sebutnya. Nah ini emang sebenarnya karena bukan encoding ya, jadi datanya nggak bisa balik lagi, cuma ngasih kode, ngasih signature, ngasih tanda gitu. Kalau ini datanya match gitu, jadi nggak perlu data yang gede. Kan kalau encoding ada kayak base64 sendiri, misalkan 3 huruf bisa jadi 12 huruf, bisa jadi 15 huruf gitu, tergantung karakter yang di encode-nya.
Dan terakhir ada encryption. Encryption sendiri itu sistemnya kayak teks kita ditambah kuncinya, nanti di encrypt, ciphertext itu namanya. Nanti dia bisa dibalikin lagi. Kita bisa dapat data aslinya kalau di encrypt. Tapi ada tambahan kuncinya. Yang terkenal mungkin kayak AS, RSA gitu. Itu bisa dicari detail nanti tentang encryption. Oke, lanjut lagi. Jadi JWT sendiri itu di encode dan di hash. Makanya tadi kita lihat si header sama si payloadnya itu di encode base 64 dulu, nanti signature-nya itu di-generate dari hasil gabungan antara header dan payloadnya, digabung dengan titik, lalu di-assign gitu, buat generate signature-nya. Ini juga sempat kita bahas ya. Nah, ini kayak gini. Di base 64, dikasih, terus di hashing. Ini buat saya. Buat validasinya, jadi dipecah, terus kita compare hasil dari signature yang di-generate dari header sama payloadnya, itu sama nggak sama yang dikirim dari usernya. Gitu. Misalkan kita kan tadi ngomongnya di HTTP header authorization, dikirimlah tuh JWT-nya, yang belakang kita hapus signature-nya, atau kita pisahin dulu, nanti dari dua header dan payload itu digabung, di hashing, nanti dicocokin sama signature yang udah kita pisah. Match apa enggak. Kurang lebih cara kerjanya gitu. Nah, ini sebenarnya itu tadi seperti disinggung juga. Itu JWT itu nggak boleh kayak ada data-data sensitif lah, kayak password atau email. Gitu. Terus juga sebenarnya signature tuh buat pastiin kalau ada data payload yang berubah, otomatis kan hashing-nya itu berubah, signature-nya berubah. Nah, si signature ini buat pastiin data di payload itu dan di header nggak berubah. Gitu. Nah, ini tadi sempat disinggung berkali-kali lah. Ini memang buat di-share ke beberapa sistem tanpa harus ada validasi. Itu. Nah, ini juga tadi kan sempat dibahas. Kayak kita tuh nggak boleh ngisi password atau email gitu. Sebenarnya ada lagi namanya JWE, encrypted. Kalau ini kan JWT itu basically JWS, design. Gitu. 3 part tadi kan, header, payload, signature. Sebenarnya ada lagi tentang JWT, tapi kayak di luar pembahasannya. Namanya JWE. Nah, bedanya si JWT ini diimplementasi buat, ini data yang dikirim bener, gitu. Bukan datanya bakal kita ambil. Gitu. Makanya nggak boleh ada data sensitif. JWT proof who send data, JWE ensure yang penerima bisa lihat itu. Kita ke part 2. Nah, sebenarnya kan kita sering lihat lah, banyak implementasi di mana sih di front end atau di apps kita store si JWT. Sebenarnya kayaknya lebih ke web ya, kalau yang bakal aku bahas. Ada yang di local storage, ada yang di HTTP only cookies, ada yang di in-memory state, nggak tahu di mana yang benar. Tapi sebenarnya, kalau kita naruh di local storage, ada kemungkinan besar, kayak dari browser atau dari apa, atau kita ada form yang nggak safe, yang bisa ngerunning JavaScript code. Nah, itu nanti dari itu bisa diambil ke local storage, get item, mungkin nama itemnya token, nanti diambil, nanti dikirim ke si server misalnya evil.com, itu dibawa. Kalau kita taruh di local storage. Kalau di cookies, itu ada namanya CSRF, cross-site, itu nanti bisa diambil juga tokennya kalau kita taruh di cookies. Tapi sebenarnya di browser tuh ada yang namanya HTTP only cookies. Dan problemnya kalau token ini bisa diambil, si user itu bakal bisa
login sebagai kita gitu misalkan. Kan biasanya kayak kita nggak tahu lah ngasal-ngasalan install browser extension gitu. Ternyata tuh extensionnya nggak safe, gitu. Bisa diambil sama script-script kayak gini. Nah, ini yang perlu diperhatiin dari sisi backend-nya atau si validatornya. Kan sebenarnya si algoritma yang di atas header itu bisa di-set sebagai none. Kalau none itu berarti nggak perlu cek algoritmanya apa. Nah, itu sebenarnya dihindarin di fix di dokumen RFC ini. Jadi kalau bisa front-end sama back-end-nya, ya front-end-nya whatever lah, bisa web atau apps, itu kita harus decide. Ini tuh algoritma yang mau kita pakai apa, mau RSA, atau SHA gitu. Pokoknya ya list-list yang ada di JWT lah. Ada yang 256, ada yang 384, gitu. Itu kita decide bareng-bareng dari depan sama belakang. Jadi kita nggak boleh percaya buta sama si klien kalau ini algoritmanya non gitu, jadi nggak perlu divalidate si signature itu, jangan. Kalau bisa harus dihindarin. Contohnya kayak gini. Karena kalau emang kita validasinya non, jadi kan kita nggak ngecek signature-nya gitu. Dan datanya bisa diubah dari depan, tinggal di encode lagi tadi kan. Kita pakai encoding base number. Ini official fix-nya. Bisa baca di RFC 8725, buat break practice-nya. Dari sama sih dari Internet Engineering Task Force. Kita juga nggak boleh percaya sama library yang kita pakai. Sebenarnya. Nah, standarnya tadi kita bahas, si ALG ini nggak boleh dipercaya mentah-mentah lah. Nah, backend, type-nya juga harus eksplisit biasanya. Ada application app plus JWT atau JWT aja. Ya, nanti ini sebenarnya secara standar sudah ada, cuman kalau dari kalian mau, kayaknya lebih seru bikin sendiri, ya, itu nggak masalah juga sih. Nanti asal dari front end sama back-end-nya tuh udah trust. Kita pakainya ini. Nah, sama ada tambahan, kalau dari RFC ini, ada issuer, ada audience, expiration, sama NBF, not before. Tapi biasanya NBF ini jarang dipakai. Jadi itu dari si validator atau dari backend-nya harus ngecek issuer-nya siapa, audience-nya siapa, kapan token ini expired. Kalau bisa ya kalau emang udah lewat dari masa waktunya, itu ya di-ignore. NBF ini sebenarnya dipakai, kayak token ini bisa mulai dipakai kapan gitu. Kan kalau expire tuh masa waktu habisnya. Kalau ini kayak start at-nya sama end date-nya lah gitu. Not before sama expiration. Cuma biasanya di JWT yang umum ada yang pakai IAT. IAT juga bisa. Issued at itu namanya. Jarang pakai NBF sih sebenarnya. Baik, Mas Edi. Maaf sebelumnya, sebetulnya waktunya sudah habis. Apakah materinya masih? Ya, boleh dipercepat. Ya. Sebenarnya udah dikit lagi sih. Kurang lebih validasi di akhirnya kalau bisa data-data yang penting menurut RFC ini ya divalidate kayak ISS, Audience Expiration, sama ya NBF atau IAT. Nanti bisa lihat juga detailnya di implementasi Auth0 yang terkenal juga masalah si authentication di RFC 9068. Ini list algoritma yang ada, yang recommend yang mana, yang unsafe yang mana, gitu. Yang optional yang mana. Gitu. Kurang lebih itu sih. Ini juga ada implementasi namanya JWKS, jadi kita ada multiple key, nggak cuma satu key encryption doang atau key hashing doang gitu. Jadi bisa multiple, bisa di-rotate. Kurang lebih itu sih dari aku. Thank you. Baik, terima kasih Mas Eri atas pemaparan materinya. Mungkin kita akan masuk langsung saja ke sesi question and answer, dan kita akan buka untuk satu penanya terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya, boleh segera langsung saja menaruh di kolom komentar. Boleh? Mungkin ada yang ingin bertanya? Bisa langsung di chat. Baik, sudah ada pertanyaannya ternyata Mas Eri. Mas Eri, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan JWT dengan aman? Pertanyaannya. Boleh dijawab Mas Eri? Oke, sebenarnya tadi udah dibahas kan. Kita kalau di browser itu better simpan JWT-nya di
HTTP only cookies. Jadi jangan di local storage, jangan di cookies yang biasa. Soalnya nanti ada case kayak tadi, ada CSRF sama XSS, ya. Bisa dibaca juga kepanjangan nanti, googling aja. Jadi biar bisa nggak diambil sama attacker. Biasanya kan orang ada sembarangan install extension, atau ya ada orang iseng masang script, atau kita misalkan bikin form, tapi formnya bisa running script, nah itu kan agak bahaya kalau ambil. Jadi lebih baik di HTTP only cookies. Oke, terima kasih Mas Heri. Sepertinya menjawab ya dari pertanyaan di slide ini. Baik, terima kasih kepada Mas Heri yang sudah menyampaikan, memaparkan materinya yang sangat menarik tentunya mengenai JWT. Dan sebelum kita melanjutkan sesi pemaparan materi kita untuk speakers kedua, aku ingin reminder terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian, boleh untuk segera posting konten tag Hi Colleagues. Jangan lupa karena nantinya kita akan melakukan sesi undi bersama nih. Oke, sekarang saatnya teman-teman sekalian kita memasuki sesi sharing session dengan speaker kedua kita, yaitu kepada Mas Firman Alamsyah selaku back-end developer pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan menyampaikan materi mengenai rate limiting dan bot protection. Sudah ada Mas Firmannya. Halo Mas Firman, apakah sudah siap menyampaikan materi? Halo, siap-siap. Siap, oke. Kepada Mas Firman kami silakan. Oke, sebentar. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya terkait penjagaan security, API security, yaitu rate limiting dan bot protection. Oke, sebenarnya perkenalan dulu, nama saya Firman Alamsyah. Sudah 10 tahun sebagai software engineer, mostly sebagai back-end, bisa pernah juga jadi full stack di front end, juga full stack front end mobile, atau mungkin juga lebih ke server, tapi mostly di back end. Dan awal dulu juga saya back endnya itu di IT security Telkomsel, jadi emang lebih fokusnya ke security ya, back endnya di security. Nah, sekarang saya bekerja di Kementerian Keuangan sebagai tenaga ahli mulai tahun 2023 ya, dan kerjanya WFH remote dari Malang. Mungkin yang di sini yang domisili Malang boleh ya, kalau mau meet up bisa, atau mungkin kalau mau kontak di LinkedIn saya di ini Firman Alam. Oke, karena waktunya singkat mungkin langsung ya. Oke, pertama kita masuk dengan pertanyaan kenapa sebenarnya kita butuh penerapan yang namanya rate limiting dan bot protection ini. Jadi karena kalau misal kita sudah tahu apa dan bagaimananya, mungkin banyak ya dari kita itu tahu bagaimana caranya tapi tidak menerapkan, tidak melakukan, karena mungkin strong why-nya belum ada. Jadi belum tahu kenapa kok kita harus menerapkan rate limiting dan bot protection ini. Oke, kita langsung dari kasus per kasus ya. Ada yang namanya serangan DDoS atau distributed denial of service. Jadi ini serangan DDoS ini serangan yang bisa jadi brute force, bisa jadi diserang dari sisi yang paling berat kita, API yang berat, nah itu dihit selama berkali-kali dan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan aplikasi kita itu down atau mungkin lambat ya. Nah itu bisa jadi salah satu akibat kalau misal kita belum ada penerapan yang namanya rate limiting atau bot protection juga. Nah ini serangan yang paling sering dilakukan. Nah ini DDoS ini juga serangannya simple ya, nggak perlu teknik yang skill yang mumpuni atau sulit, karena ini sudah ada toolsnya. Nah itu sangat bahaya sekali. Yang selanjutnya credential stuffing. Nah ini juga bisa terjadi. Jadi ini teknik penyerangan menggunakan brute force dari list username dan password yang dimiliki oleh attacker. Itu
di internet itu banyak sekali data breach yang sudah ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kayak misal contohnya list, kalau di Kali Linux itu biasanya pakai RockU. Nah itu bisa jadi buat nge-brute force. Jadi brute force ini akan mencoba login satu persatu dari list yang kita punya sampai ada yang berhasil. Bisa juga kita bikin listnya itu bikin sendiri listnya. Nah itu bisa jadi bikin server kita down, atau mungkin kalau misal attackernya agak pinter dikit, nah itu biasanya di bertahap ya penyerangan brute force-nya, nggak langsung banyak. Nah itu juga bahaya juga. Jadi kita harus tahu mana behavior dari attacker. Nah itu penting juga. Nah selanjutnya scraping ya. Scraping ini juga bahaya karena membuat data-data kita itu dicuri oleh mungkin kompetitor. Kayak misal contohnya kita punya list data rumah yang dijual gitu. Nah itu bisa jadi kompetitor itu ngambil data list kita itu dalam hanya waktu 1 jam. Nah itu sangat bahaya dan ini sangat merugikan secara bisnis. Selanjutnya scalping. Scalping ini buat kayak momen-momen war gitu ya. Jadi kalau misal ada konser gitu ya, war tiket, nah itu bisa jadi yang ngambil beli tiketnya itu bot. 500 tiket dibeli sama bot. Nah itu akhirnya customer yang asli itu akhirnya nggak bisa beli tiketnya. Akhirnya muncullah calo-calo yang harganya lebih mahal. Nah ini juga bahaya juga. Nah contohnya juga mungkin kasus atau mungkin wacana dari pemerintah kita yang akan mengadakan war tiket haji juga itu ya. Nah, itu juga bahaya kalau misal warnya ini tidak ada pembatasan rate limiting atau bot protectionnya, itu bisa jadi ada calo-calo gitu. Nah selanjutnya itu juga bisa membebankan secara bisnis tagihan SMS atau OTP. Nah ini kalau misal kita punya endpoint untuk kirim OTP atau untuk kirim SMS, nah itu bisa jadi di hit selama berulang kali sampai akhirnya ternyata tagihan SMS kita itu sampai membludak. Ini juga sangat berbahaya. Nah selanjutnya juga ini juga untuk mengantisipasi ketika high season atau tanggal kembar di e-commerce. Nah ini juga bisa menjadi ketika ada banyak user yang mengakses. Ketika sudah banyak user yang mengakses itu kan server kita juga pasti bebannya semakin berat. Nah ini harus ada strategi yang mumpuni ya terkait high season ini. Jadi bisa jadi ketika high season ini usernya tambah banyak, tapi juga ada bot-bot atau yang merusak, yang akhirnya user-user yang lain juga terdampak. Nah jadi dari tadi ya kejadian-kejadian yang tadi saya jelaskan, nah itu dampak-dampak kalau misal kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukan yang namanya rate limiting atau bot protection, karena banyak sekali di internet itu yang coba-coba atau mungkin ngetes aja untuk membebani server kita. Itu kita mulai apa itu rate limiting. Jadi rate limiting sebenarnya simpel ya, hanya membatasi user atau IP dalam rentang waktu tertentu. Misal dalam 1 menit itu kita bisa dibatasi 100 request. Kayak dibikinkan antrian atau jatah ya, jatah request per menitnya. Nah di sini ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan, strategi rate limiting. Ada 4 yang populer ya: fixed window, sliding window, token bucket, sama leaky bucket. Nah, yang fixed window ini itu yang paling simpel ya. Jadi dibatasi dalam 1 menit, misal 100 request. Nah, itu nanti mulainya itu dari detik ke 0 sampai detik ke 59. Nah, itu tapi kelemahannya di sini adalah ketika di perselisihan atau perpindahan waktu ini. Jadi bisa jadi yang harusnya dalam 1 menit itu cuma 100, kita bisa dalam 2 detik itu
bisa ngirim 200. Nah ini biasanya kelemahannya yang fixed window, tapi ini yang paling ringan ya, yang paling mudah implementasinya di sistem fixed window. Soalnya sliding window. Sliding window ini dimulai dari pengiriman request pertama. Jadi request pertama dikirimkan, baru nanti itu dihitung waktu dalam 1 menitnya. Nanti sampai terakhir baru nanti diulang lagi, di reset lagi. Nah, ini untuk mengantisipasi yang seperti tadi, yang fixed window kelemahannya ketika ada burst attack di pergantian waktu itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya token bucket. Jadi token bucket ini kita seperti ada punya ember gitu ya, bucket. Nah, itu nanti embernya itu bisa ada jatahnya, jatah requestnya. Misal jatah requestnya 10. Nah, itu nanti kita bisa langsung ngeburst sampai request 10 langsung bisa, tapi nanti akan diisi ulang. Diisi ulangnya mungkin setiap entah 10 detik sekali atau 2 detik sekali, itu berapa diisi. Nah, mungkin ini untuk mempermudah ya, kita ada video. Ini contoh penerapan token bucket ya. Jadi kalau ada, ini kliennya, ini servernya, ada request ya yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, contohnya ini, mungkin kita ada yang namanya bucket ya, ini embernya, ada pembatasan, jatahnya misal ini adalah 5. Maksimal adalah setiap user itu 5 request. Ketika sudah ada jatah 5 request ini, kita bisa melakukan request selama satu persatu. Setiap request ini nanti akan mengurangi jatahnya. Jadi dari jatah ini nanti kalau misal ini jatahnya sudah habis, nah itu nanti kita nggak bisa mengakses lagi. Ini contohnya, request pertama kita kirim, itu diterima karena masih ada data. Request kedua dikirim, masih diterima. Request ketiga dikirim, diterima. Request keempat dikirim, diterima. Request kelima masih diterima. Ketika request keenam, karena jatah tokennya sudah habis, maka ini diblok requestnya. Nah, sambil nunggu waktu itu nanti dia akan mengisi ulang requestnya, jatah requestnya. Jadi ketika sudah ada diisi ulang, nanti baru bisa dijalankan lagi requestnya. Dan kita langsung lanjut. Nah, selanjutnya leaky bucket. Leaky bucket ini ada jatah request, tapi jatah requestnya ini nanti ditampung dulu. Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi ada ember nanti request-requestnya itu masuk ke antrian dulu, dimasukkan ke antrian. Nah, nanti setiap request ini prosesnya adalah bertahap. Jadi kayak ember yang ada dilubangi bawahnya. Jadi netesnya itu satu persatu gitu, sesuai outflow-nya. Nah, ini membuat kalau misal requestnya udah penuh, embernya bucketnya udah penuh, nanti request yang masuk itu akan ditolak dulu. Nah, ini jadinya lebih konstan untuk pengirimnya. Dan setiap strategi ini bisa kita implementasi gabungan ya. Jadi tidak hanya satu teknik yang kita gunakan dalam satu aplikasi, itu bisa digabung-gabung. Jadi mungkin yang di paling depan sendiri mungkin pakai fixed. Nah, kalau yang bagian lain mungkin API yang untuk bisa ngeburst tapi ada jatah untuk bisa di refill-nya, itu ada jatahnya. Nah, itu bisa pakai token bucket. Nah, itu bisa kita kombinasikan, nggak harus dalam satu aplikasi, itu nggak harus langsung satu skema yang kita gunakan. Nah, kalau yang leaky bucket ini biasanya digunakan untuk kita request ke third party. Jadi misal third party kita itu ada pembatasan rate limiting, misal 10 request per detik. Nah, itu kita akan bisa membatasi agar request dari user yang banyak yang masuk ke kita, itu bisa kita atur biar masuk ke request ke third party kita itu tetap sesuai dengan batasan-batasannya. Oke, nah selanjutnya rate limit bisa berdasarkan ini ya, user, IP, IPK, atau device. Nah, kalau user ini biasanya kesusahannya nanti kalau misal ini public ya, untuk public yang akses yang bukan non user. Nah, itu
biasanya akan susah untuk membedakan melimit user yang publik. Nah, kalau IP ini jadi pembatasnya per IP. Jadi setiap internet itu kan ada IP-nya sendiri-sendiri ya, akses. Kalau misal di rumah kita itu ada modem, ya itu IP-nya sendiri, beda sama rumah yang lain, internet yang lain. Nah, itu kelemahannya kalau pakai IP ini, kalau misal kita di internet tempat umum seperti sekolah, universitas, nah itu bisa jadi IP-nya itu satu IP, tapi kan yang menggunakan banyak. Nah, itu bisa jadi kalau misal ada yang menyalahgunakan di IP tersebut, nantinya yang user yang lain jadi kena blok juga. Nah, ini untuk penggunaan rate limit ini bisa dikombinasi juga. Jadi nggak hanya user, nggak hanya IP, tapi dikombinasi antara IP dan user juga. Baik, mohon maaf Mas, apakah materi masih banyak? Tinggal dikit, mungkin yang bot protection ini ya. Ya, bisa dipercepat. Baik Mas. Nah, selanjutnya yang bot protection ya. Bot protection, nah ini ada bot baik, ada bot jahat. Nah, ini kita bisa mengantisipasi bot itu paling sering pakai CAPTCHA. Ini ada Google CAPTCHA yang versi 1, 2, 3, yang paling sering yang digunakan yang 3. Karena yang sudah bagus. Habis itu juga bisa pakai device fingerprint. Jadi setiap device itu ada sidik jarinya masing-masing. Jadi contohnya pakai fingerprint JS. Nah, ini bisa digunakan juga untuk mengidentifikasi dia bot atau bukan. Atau mungkin dari mouse movement atau keyboard itu juga bisa dicek juga dia bot atau user asli. Atau pakai honeypot fields, IP reputation ini juga bisa. Jadi ada list dari IP reputation, dia yang IP-nya baik itu kita bisa allow, kalau yang di block itu langsung di block gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah apakah kita akan diserang atau enggak ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah sudah siapkah aplikasi kita ketika diserang. Jadi bukan sama seperti pertanyaan, bukan kapan kita meninggal atau kapan hari kiamat terjadi, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk kematian dan hari kiamat itu. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Mas Firman. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi question and answer. Apakah sudah ada pertanyaannya? Mari kita lihat. Oh, sudah ada. Baik, akan aku bacakan ya, Mas. Penerapan bot protection justru berpotensi menghambat pengalaman pengguna, false positif. Juga bagaimana strategi mitigasi terbaik untuk mencegah downtime layanan digital saat terjadi lonjakan traffic ekstrim akibat serangan bot. Boleh, Mas? Silakan dijawab. Oke, jadi emang ini sesuatu yang bisa jadi merusak pengalaman pengguna ya, atau mungkin user yang asli mungkin keblok karena dikira bot atau apa. Nah, itu emang harus kita analisa, jadi harus dievaluasi. Jadi penerapan rate limiting dan bot protection ini tidak bisa kayak sekali jalan langsung berhasil gitu ya, tapi monitor, habis itu evaluasi, karena bisa jadi emang ada false positif yang ternyata pengguna asli itu malah ke blokir gitu ya, atau mungkin ada IP atau mungkin user disalahgunakan gitu. Nah, kalau misal mitigasi untuk mencegah downtime layanan saat terjadi ekstrim, nah ini bisa jadi juga kita harus persiapkan scalingnya juga ya. Jadi bisa jadi emang horizontal scaling itu juga harus kita siapkan. Jadi persiapan 2 kali lipat dari seperti penggunaan yang biasanya kita terima, yang kita siapkan. Atau mungkin pakai kalau misal pakai server backup juga ya. Jadi kalau misal satu servernya mati, langsung di backup ke server yang satunya. Karena emang selain dari rate limiting juga harus dipersiapkan, tapi yang lainnya itu juga harus dipersiapkan juga secara infrastruktur. Jadi bisa jadi di infrastruktur juga bisa mensolusikan terkait itu. Oke, baik. Apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah sih harusnya ya. Baik, terima kasih kepada Mas Firman atas pemaparan materinya. Singkatnya, sedia payung sebelum hujan. Seperti itu. Oke,
Teman-teman sekalian, aku izin reminder sebelum kita memasuki sesi terakhir nih, pemaparan materi dari speaker terakhir. Aku izin mengingatkan kembali mengenai giveaway time kita. Akan ada e-wallet sebesar Rp50.000 untuk 2 orang peserta yang beruntung, dan juga ada partial funded bootcamp special, yaitu sejumlah Rp1.699.000 dari 40 juta. Nah, syaratnya apa nih teman-teman sekalian? Syaratnya tentunya harus mengisi presensi, harus men-share story keseruan sharing session kita pada malam hari ini di Instagram masing-masing. Juga nantinya harus mengisi form feedback. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang tadinya terlewat kali ya di awal sebelum mengisi presensi, boleh di screenshot dulu lalu nanti di scan untuk diisi, karena sayang banget nih teman-teman kalian kalau misalnya nggak isi nggak dapat tuh 50.000-nya. Ya, aku kasih waktu 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1 untuk SS presensi hari ini. Oke, teman-teman sekalian, kita akan memasuki rangkaian selanjutnya nih, sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Mas Dwi Nanda selaku software engineer dari koala.id yang akan membahas materi mengenai gRPC versus REST performance. Sebelum itu aku ingin mencari apakah sudah ada Mas Dwi Nanda? Halo. Halo Mas, oke, apakah sudah siap menyampaikan materi? Mari. Oke, kami silakan Mas. Oke, saya izin share screen-nya. I think sudah terlihat? Sudah Mas. Oke. Mari kita mulai. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Susanto. Ya, software engineer. Sekarang bekerja di perusahaan namanya koala.id. Ya, mungkin nanti di kepoin aja LinkedIn-nya. Ini portofolio website. Ya, teman-teman paling lebih jago lah bikinnya pakai github.io. Beberapa perusahaannya pernah saya kerja, pernah di Tokopedia juga seperti Mas Eri, pernah di paper.id juga gitu. Jadi kita ya lumayan satu arc kehidupan kurang lebih. Dan thank you juga buat Mas Eri, Mas Firman, soal materinya keren juga. Dan penting untuk developer yang lagi bikin aplikasi atau bikin sistem gitu ya. Dan sekarang saya coba kita mungkin bilangnya sama-sama belajar lah, sharing session kan, 2 arah. Jadi saya mungkin bisa belajar dari teman-teman juga belajar bareng-bareng dengan saya. Itu gRPC versus REST. Kita mulai. Mas Dwi, sebelum mulai mungkin kameranya masih belum muncul nih Mas. Tidak kepencet. Oke, ya boleh Mas dilanjut. Oke. Mungkin biar nanti nggak overtime, saya akan buka dengan simpelnya REST dan gRPC itu apa sih paling intinya. Intinya adalah kalau teman-teman familiar dengan tadi yang disinggung juga dari Mas Eri dan Mas Firman, REST itu teknologi jadul yang kita masih pakai sampai hari ini, which is gimana kita kiriman data dari klien ke server atau lebih gampangnya dari front end ke back end, yaitu dengan JSON. Nah, sedangkan gRPC itu apa? gRPC itu bukan versi 2-nya JSON ya, tapi lebih ke teknologi baru yang potensialnya akan menggantikan REST itu sendiri. Tapi ya ada plus minus, tentu ada trade-off yang harus dibayar. Nah, intinya sih seperti itu. Jadi slide yang akan saya paparkan ya tentang kenapa, bagus mana, dan kira-kira kapan harus pakai REST dan kapan harus pakai gRPC. Kira-kira agennya seperti itu. Jadi tadi saya udah bilang REST itu apa sih? REST itu ya simply request dan respon pada umumnya aja ya. Kalau teman-teman tahu metode get, post, put, delete itu kan metode standar atau basic yang kita tahu pada umumnya yang
jawabannya adalah JSON. Seperti ini, contohnya ada user lah. Ini paling umum di bahasa kerennya Scena backend. Kita nge-define user, let's say ada ID, ada nama, ada role gitu. Nah, ini kan JSON yang kita sebenarnya bikin kelasnya, kelas di apapun bahasa pemrogramannya lah, Java, Python, Golang, apapun itu. Nah, itu REST. Apa itu gRPC selanjutnya? Nah, gRPC itu sebenarnya kurang lebih sama, cuma teknologinya aja yang beda. REST itu kan JSON adalah ini. JSON tuh ini ada ya bentuknya ada kurung kurawal, ada string segala macam. Nah, sedangkan gRPC itu kita bungkus ke dalam bentuk lain yang lebih baik, lebih efisien, lebih cepat dari JSON, which is namanya byte. Ya, kalau perlu recall tentang byte, bisa cari masing-masing. Apa itu byte? Byte itu ya versi lebih kecil lah dari JSON, dan pasti lebih cepat justru karena size-nya lebih kecil, jauh lebih kecil dan jauh lebih apa ya, lebih volatile. Sedangkan JSON-nya ya udah JSON tok gitu. Sedangkan kalau gRPC kita bisa modify dia punya function, kita bisa mainkan kapan harus pakai gRPC dan use case apa. Nah, beda dengan REST biasa ya instalasi, learning curve, dan caranya. Sebenarnya intinya itu. Kalau JSON kan request response. Kalau gRPC itu bisa dalam bentuk HTTP atau HTTP, bisa dalam bentuk function call langsung. Jadi let's say user ini di call dari front end gitu ya. Kita panggil endpoint ini. Nah, kalau gRPC kita tinggal bisa langsung simply panggil aja .get user gitu. Jadi itu akan ngebalikin data yang sama dengan JSON punya data. Simpelnya seperti itu. Nah, perbandingannya apa? Of course, JSON itu tadi ya bentuknya begini. Ini juga kalau cuma 3 properti ya. Belum kalau kita nambahin misalnya nama ayah kandung, nama ibu kandung, alamat rumah, nama kakak, nama adik, segala macam, akan jembreng ke bawah, lebar begitu. Tapi kalau gRPC, karena dia dibungkus dalam bentuk byte atau dikompil dalam bentuk byte, mau sebesar apapun properti, mau sebanyak apapun propertinya, dia akan much smaller, jauh lebih kecil daripada JSON pada umumnya. Nah, let's see next slide gitu ya. Nih, JSON nama ini punya 6 byte segala macam. Sedangkan kalau gRPC itu kita cuma punya 1 byte. Perbandingannya 1:6 gitu ya. Sangat jauh, significantly. Nah, ini JSON yang cuma segini 89 byte. Ya oke lah, 89 byte itu kecil banget ya, di bawah 1 kilobyte. Tapi kalau datanya udah banyak, kalau logiknya udah kompleks, ya ini udah bukan masalah byte lagi, tapi kita berbicara tentang performance. Mana yang lebih murah dan lebih bisa nampung banyak kan, gitu ya pemikirannya. Kalau model bisa lebih murah tapi bisa dapat lebih banyak kan, why not? Nah, ini bentuk byte yang akan dikompil si gRPC tadi. Bentuknya memang nggak bisa dibaca, tapi kalau diproses di bahasa pemrograman pasti bisa dibaca dan ujungnya akan menjadi data seperti ini juga gitu. 75% smaller daripada si JSON. Ini performa benchmark ya, ini bukan saya yang bikin, disclaimer, karena saya juga comot-comot aja dari internet. Cuman selama saya menggunakan JSON dan gRPC itu practically ya, memang jauh lebih cepat gRPC, karena ya tadi dia bukan dalam bentuk JSON tapi dalam bentuk byte. Otomatis kalau bicara throughput dan latency udah pasti lebih bagus, jauh lebih bagus. Seperti itu. Ini bukan terlihat kayak sales gRPC ya, tapi memang pada real world problem gRPC itu perform jauh lebih bagus daripada JSON biasa. Nah, ini animasinya sedikit kayak kalau REST biasa itu ya
sekuensial, kita harus nunggu satu proses kelar, datang lagi proses lain diselesaikan, datang lagi baru. Jadi sesuai urutan. Nah, bedanya dengan gRPC adalah ya kita bisa borongan masuknya. Mungkin ini akan bertolak belakang dengan materinya Mas Firman tadi. Bot attack ini juga bisa dijadikan metode untuk bot attack, tapi saya nggak menyarankan itu ya, karena cukup berbahaya juga. Jangan dilakukan untuk kejahatan, tapi untuk lebih meningkatkan performance. Terus fungsinya apa? Fungsinya banyak banget. Tadi kalau yang REST biasa, ya udah satu kali request, satu kali response aja gitu. Tapi kalau gRPC ini kita bisa, kalau teman-teman tahu socket programming itu ibaratnya ada satu pihak dengan pihak lain yang terus-terusan komunikasi tanpa ada putus. Atau bisa juga live streaming lah, lebih gampang seperti itu. Nah, gRPC bisa juga dipakai untuk use case tersebut. Kenapa? Karena tadi latency-nya lebih kecil, terus data yang dibawa bisa lebih banyak, jadi lebih bisa digunakan bervariasi dibandingkan REST biasa. Nah, ini ya data on paper di atas kertas doang. Tapi to be honest, memang harus dicoba dan dilakukan sendiri ya. Kalau cuman lihat data, ya angka-angka seperti ini terlihat tabu, tapi ya bisa dicoba nanti kalau misalnya ada waktu ya buat teman-teman. Kapan harus pakai gRPC, kapan harus pakai REST? Pertanyaan yang harus dijawab di awal banget ketika development, karena gRPC ini memakan cost yang cukup besar, yaitu development itu sendiri dan learning curve-nya. Karena untuk maintaining gRPC itu nggak semudah JSON, of course, karena tadi ada trade-off ya. Tapi ya kalau teman-teman sudah terbiasa dengan gRPC, itu otomatis ibaratnya udah terlanjur cinta gRPC, ya udah kedepannya akan lebih suka dengan gRPC. Cuman kalau misalnya ada request gitu dari PM atau dari stakeholders, kita mau ship ini cepat 2 hari, ya udah JSON aja gitu, nggak ada ruginya juga. That's why migrasi dari JSON dan gRPC ini harus dipikirkan dengan matang, karena cost-nya lumayan luar biasa kalau dikerjakan gitu. Intinya seperti itu. Ini tadi sambungannya kapan harus pakai yang mana gitu ya. Datanya gede nggak, atau use case-nya buat apa? Kalau cuma request response biasa ya udah JSON aja. Tapi kalau kita mau pakai fitur chat, kita bikin live streaming data, kita pakai monitoring, ya itu better menggunakan gRPC. Karena performanya lebih jauh, lebih bagus daripada REST. Ini cuma ya tadi 75% lebih bagus, lebih kecil, payload size-nya dan segala macam. Ini ada beberapa perusahaan yang sudah established menggunakan gRPC, of course. Karena gRPC, G-nya itu Google, if I'm not mistaken. RPC itu stands for Remote Protocol, apa ya, nanti bisa dicari lah. Cuma ya, tadi kalau JSON kan bentuknya kurung buka, kurung tutup. Kalau gRPC bentuknya bytes. Itu saja slide-nya, cukup cepat. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau ada yang mau minta dijelaskan lagi, itu dia, thank you Mas Helmi. Remote Procedure Call. Memang kalau soal ingatan saya agak kurang. Thank you. Oke, terima kasih Mas Dwi atas pemaparan materinya. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya Mas. Boleh, mungkin tadi itu udah ada banyak juga sih pertanyaan di kolom komentar nih. Mari kita run through. Kita mulai dari yang mana nih? Apakah dari operator sudah bisa ditampilkan pertanyaannya? Operator. Bagaimana cara upload file jika terjadi itu semakin upload file pakai REST? Ya, boleh dijawab, Mas. Upload file kalau di REST itu kan kita punya form data ya. Sedangkan kalau di gRPC itu kita punya blob. Sebenarnya file itu bentuk naturalnya atau bentuk natifnya itu adalah byte. Jadi
ketika mau upload file, kita harus konversi dia dulu ke dalam bentuk raw, which is byte. Nah, byte-nya ini akan jadi payload si gRPC. Kalau di REST, ya itu banyak cara ya. Ada form data, ada XML. Bedanya tadi, kalau di REST itu form data, which is langsung, misalnya file .mp4 gitu ya. Atau jangan MP4 terlalu besar. .pdf. Si .pdf itu yang dalam konteks high level bisa ditelan mentah-mentah sama si REST dan diproses di backend. Sedangkan kalau si gRPC itu harus nerima byte-nya dulu, which is harus dikonversi dulu ke bentuk yang natural, which is byte. Misalnya .pdf nih, kita harus bungkus dulu dia ke bentuk raw-nya, baru dijadikan payload. Memang terlihat agak rempong, karena tadi trade-off-nya learning curve. Cuma ya salah satu cara seperti itu. Jadi gRPC nggak bisa nerima mentah-mentah si .pdf, karena PDF kan high level ya. Harus dikonversi dulu ke dalam bentuk bytes file .pdf-nya tadi. Oh, Seperti itu. terima kasih Mas Dwi atas jawabannya. Mungkin karena waktunya masih ada, kita buka satu pertanyaan lagi ya Mas. Nah itu dia. Di REST kita punya HTTP status codes dalam gRPC, apakah ada standar khusus atau best practice dalam mendesain pesan error yang detail agar mudah didebug oleh tim front-end? Praktikalnya adalah status code itu kan cuman penanda ya, kayak misalnya 2xx itu untuk sukses, 4xx untuk bad request atau out, 403 itu untuk 401 untuk authorization, 403 forbidden, dan segala macam lah. Nah, mungkin best practice-nya kita masukin si status code dan message error ke dalam response. Sejauh yang saya pernah buat atau develop gitu ya, pasti wajib banget ya status code itu dimasukin ke response, message error juga dimasukkan ke response. Kenapa? Karena debugable-nya itu lebih mudah otomatis di response kayaknya ketimbang di status code. Oke lah, status code cuma ngasih tahu response ini 400, which is ada salah parameter. Ya udah, kita nggak tahu apa yang parameter mana yang salah gitu. Bisa jadi ID, bisa jadi nama, bisa jadi role tadi. Tapi kalau kita define aja errornya 400, oke. Status message-nya misalnya ID tidak sesuai, ID harus dalam integer gitu. Best practice seperti itu. Tapi kalau untuk gRPC sendiri itu ya kenalnya cuma basic status code juga sama seperti HTTP. 2xx, 3x, 4x, dan seterusnya. Cuma kalau geser ke konteks best practice, untuk tanda kutip menyenangkan front end dan lebih mudah untuk dibaca user gitu ya. Ya tadi sih, kalau saya selalu matoknya, ya udah error message taruh aja di response, status code juga taruh di response untuk lebih mudah lah dibaca dan dipakai lebih gampang juga. Kalau mau lebih enak lagi, kita bikin mapping stat error message juga. Misalnya tadi errornya 400, message-nya adalah ID, kolom ID tidak sesuai. Ada lagi tuh satu properti error code misalnya. Mungkin error code yang di-define masing-masing ya, kayak 1A, B, C, D. Oh itu di backend sebagai error apa gitu. Nah itu lebih jelas lagi malah, supaya ya debugnya lebih enak. Gimana teman-teman nyamannya aja gitu. Kapan harus naruh di response, kapan harus naruh di header. Jawabannya seperti itu. Nggak ada yang saklek, cuman deal-dealannya aja sih sama front end seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dwi atas jawabannya. Semoga menjawab ya dari jawaban dari Mas Dwi. Oke. Demikian sudah berakhir materi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada Mas Eri, Mas Firman, dan juga Mas Dwi yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa.
Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, aku mau mengingatkan kembali terkait beberapa hal penting, karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi yang selain yang tadi kita insightful, kita juga mau yang rewardful dong pastinya. Nah, sudah muncul nih wheels-nya. Nah, sebelum diputar, baiknya teman-teman sekalian boleh untuk langsung isi form feedback dan juga presensi bagi yang belum. Boleh langsung saja teman-teman sekalian di-scan, dan juga mungkin tadi ada yang sempat terlewat kali ya. Untuk teman-teman sekalian dapat mendapatkan giveaway yaitu e-wallet sebesar 50.000 hanya untuk 2 orang saja. Itu teman-teman perlu melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah mengisi presensi. Yang kedua yaitu share story di Instagram mengenai keseruan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tag Instagram Hi Colleagues. Karena kalau nggak di-tag, nanti tidak terdata gitu teman-teman. Dan yang terakhir mengisi form feedback, ini wajib banget, wajib perlu pakem pokoknya deh. Kesan pesan dari teman-teman ini jangan lupa untuk segera diisi kalau misalnya teman-teman sekalian mau dapat 50.000. Oke, selain itu aku juga mungkin sembari berjalan nih teman-teman sekalian mengisi form feedback dan presensi, aku juga mau ingetin lagi tentang bootcamp kita. Bootcamp tadi nantinya akan membahas banyak mengenai full stack web development, juga skill back-end, front-end, integrasi juga dengan AI. Dan nantinya nggak cuma teori, mungkin di sini ada yang worry kayak bootcamp hanya akan teori-teori aja. Enggak, teman-teman sekalian, karena nantinya kita akan 80% praktek plus sekaligus juga asas soft skill untuk portofolio yang menjual gitu. Dan kenapa sih harus bootcamp di Hi Colleagues? Karena yang pasti yang pertama itu merupakan beginners playground. Jadi jangan khawatir, mungkin di sini ada teman-teman sekalian yang baru mempelajari atau belum punya pengalaman, karena di sini kita materi-materi yang dibuat juga merupakan materi yang beginner friendly gitu. Dan juga tentunya akan diajarkan oleh para ahlinya, dan karena 80% praktek, jadi harapannya lebih cepat mengerti daripada hanya sebatas teori. Nah, untuk teman-teman sekalian, perlu diperhatikan lagi tadi diskonnya jujur banyak banget ya kan, jauh banget dari 40 juta jadi cuma 1.699.000. Itu jauh banget bedanya. Jadi jangan lupa mungkin untuk para developer, calon-calon developer sekalian yang ada di sini, boleh untuk segera mendaftar. Lihatnya dari mana Kak? Lihatnya dari Instagram. Boleh dari Instagram, media sosial lainnya Hi Colleagues, dan juga mungkin bisa lihat dari websitenya Hi Colleagues. Deadline pendaftarannya kira-kira ada nggak ya untuk bootcamp ini? Untuk bootcamp partial funded ini, itu ada teman-teman sekalian, yaitu deadline-nya di akhir Mei 2026. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian better kalau misalnya lagi ada nih, udah ada, langsung diisi. Sebelum nantinya lupa, nggak jadi sayang banget teman-teman sekalian. Begitu. Mungkin di sini adakah yang belum? Ayo boleh teman-teman sekalian, masih baru 1 nama nih yang masuk. Berarti hanya baru 1 yang menyelesaikan form feedback. Yang lainnya mana nih? Gak mau apa dapat 50.000? Yang bener aja. Aku sih mau banget 50.000. Dan cuma untuk 2 orang pemenang loh. Ayo boleh teman-teman sekalian, mungkin aku tunggu segera. Dan jangan lupa juga ketika share di Instagram story kalian masing-masing, itu jangan lupa untuk nantinya memasukkan username-nya nggak salah ya guys, karena harus sesuai juga dengan Instagram kalian, seperti itu. Ayo teman-teman sekalian, boleh segera diisi aja nih form feedback dan juga form presensi, karena tadi kan kita sudah menyimak ya materi-materi hari ini. Jujur sangat padat, 15 menit untuk per materi, dan hari ini kita ada 3 pemateri, tapi tentu selain insightful, kita juga pengen acara hari ini tetap rewardful. Jadi boleh teman-teman sekalian yang belum, karena masih ada 1. Berarti ini 1 orang doang nih yang mau dapat 50.000 nih. Apa gimana? Apa satunya aku ini yang isi nih?
Oh, aku dapat info nih dari tim panitia. Atas nama Mas Kardinan Parulian dan Mas Helmi Adi Prasetyo, boleh nih belum buat story Instagram. Jadi mungkin khususnya ya kepada Mas Kardinan dan juga Mas Helmi boleh untuk segera membuat story Instagram supaya bisa eligible nih masuk ke dalam spin wheel kita hari ini. Wow, sudah banyak ya ternyata. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari lah sudah Kak. Oke, nice. Terima kasih Mas. Tadi tuh pada saat pemaparan materi juga ada banyak sekali yang tertarik ya, banyak sekali penanyanya. Aku mau cari-cari. Oke, siap Mas. Siap Mas Kardinan, siap. Mungkin Mas Muhammad Ridho Nurul Ihsan. Ayo, Mas Muhammad Ridho juga belum buat story IG nih guys. Jangan lupa untuk buat story IG, kalau nggak akan eligible gitu untuk masuk spin wheel. Oke, sembari kita menunggu, mungkin aku mau menanya-nanya singkat kali ya. Kira-kira ke siapa? Oh, ke Mas Kardinan deh. Adakah Mas Kardinan? Oh, boleh. Oh, tapi bisanya oke, tambahan sebelum kita ke Mas Kardinan untuk Mas Jeffrey Andrean. Boleh untuk isi feedback. Boleh untuk isi feedback untuk mendapatkan giveaway. Tadi udah ada banyak tuh namanya tuh, Mas Kardinan, Mas Helmi, Mas Muhammad Ridho, juga Mas Jeffrey, boleh untuk segera dilakukan. Jangan lupa guys, sekali lagi aku ingatkan teman-teman sekalian, 3 hal, 3 syarat, yaitu mengisi presensi, yaitu yang ada di layar ini, juga mengisi kesan pesan, feedback, dan yang terakhir share story, OOTW. Oke, Mas Jeffrey, ditunggu nih segera nih Mas. Karena sebentar lagi kita mau ngundi nih. Sayang banget Mas Jeffrey kalau misalnya telat gak jadi dapat deh 50.000-nya. Aduh. Oke, tadi aku ingetin 3 hal tadi. Tapi Mas, aku balik lagi deh ke Mas Kardinan. Mas Kardinan bisa on mic tidak? Kayaknya nggak bisa ya. Coba kita lihat Mas Kardinan ada di chat kah? Oke, mic-nya agak problem. Oke, it's okay Mas Kar. Aman aja Mas. Kalau begitu aku mau mencari mangsa lain. Kira-kira siapa ya? Mas Ainul Bisri nih dari tadi yang bertanya. Adakah Mas Ainul Bisri? Coba kita lihat dulu Mas Ainul ada nggak ya? Karena tadi Mas Ainul tuh banyak juga bertanya. Oh, sudah tidak ada namanya. Oke, kita mencari yang lain kalau gitu. Kita lihat sebentar. Oke, ada juga tadi penanya Mas Muhammad Hatami. Kalau seperti itu aku mau coba tembak satu orang lain deh. Mas, sebelum aku tembak aku ada dapat info satu lagi nih. Untuk Masri, atas nama Masri juga boleh untuk isi form feedback. Ini banyak nih ya yang belum isi form feedback dan story. Oke, baru diisi, udah aman. Oke, berarti kita masih menunggu beberapa orang lagi nih yang belum mengisi form feedback, juga presensi dan story. Sebelum itu aku mau ke Mas Jeffrey. Mas Jeffrey bisa on mic gak ya Mas, kira-kira? Ada nggak Mas Jeffrey? Tadi sih ada ya, baru ngisi form feedback sih tadi Mas Jeffrey. Oh, lagi di luar. Ya sudah, kalau begitu. Tidak apa-apa. Oke. Sebenarnya ini kita masih menunggu ya sebentar lagi mungkin teman-teman sekalian karena masih ada kesempatannya
untuk mengisi form feedback dan juga presensi boleh untuk segera dilakukan karena sebentar lagi kita akan melakukan pengundian. Dan sebetulnya ini pengundian ini juga bukan pengundian, maaf, syarat ini, ketiga syarat yang tadi akan menjadi ketentuan juga apabila teman-teman sekalian ingin mendapatkan voucher, yaitu spesial harga untuk bootcamp kita ya. Bootcamp kita yang nantinya akan banyak membahas mengenai full stack web development. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian belum mengisi ketiga syarat tersebut, yaitu dari presensi, juga share story Instagram, dan juga form feedback, nantinya teman-teman sekalian tidak akan mendapatkan pesan gitu dari para tim panitia tentunya ya, dari tim High Colleagues mengenai promo, mengenai voucher dari bootcamp full stack web development ini. Karena jujur sayang banget teman-teman sekalian, dari harganya yang jauh banget, drastis jauhnya, dan juga benefit-benefit yang ditawarkan melalui bootcamp ini, karena nantinya kalian akan juga diajarkan oleh para ahli, kalian juga nggak perlu khawatir lah untuk misalnya belum punya pengalaman, belum terlalu banyak ilmunya, karena justru di sini saatnya kalian untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, banyak bertanya, banyak tanya juga. Dan ya Kak feedbacknya, oke, terima kasih Mas Jeffrey. Jadi kalau bisa, boleh banget untuk yang belum melakukan 3 persyaratan tadi untuk segera. Karena selain nantinya kalian bisa bertarung nih ya untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan form giveaway. Form giveaway. Siapa yang akan mendapatkan giveaway sebesar Rp50.000. Teman-teman juga nantinya akan mendapatkan pesan mengenai bootcamp partial funded ini. Oke, kira-kira masih adakah yang kita tunggu? Kita mau lihat-lihat lagi yang lain nih. Aku sepertinya masih ingin mencari satu orang penanya dulu sembari kita menunggu. Aku coba cari dari username IG-nya deh yang mirip-mirip namanya di sini. Coba ya. Oh, telat. Aku tidak perlu lagi untuk mencari orang karena sepertinya kita sudah bisa melakukan pengundian nih. Oke, kalau begitu, mari kita mulai pengundian untuk orang pertama nih, orang pertama yang paling beruntung, siapakah yang mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000? Boleh untuk diputar. Ding, 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 ding. Kira-kira siapa? Wow, sepertinya kita kenal nama ini. Selamat kepada Mas Kardinan Parlian. Username-nya KRDYPRLN. Nggak sia-sia ya Mas, diingetin ya Mas untuk share story Instagram. Selamat kepada Mas Kardinan. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, boleh segera diputar tim operator? Kira-kira siapakah? Oke, kita sudah dapat ini. Kira-kira itu siapa ya? Kepada username Instagramnya @nara.shark. Kira-kira siapa? Oh, ada yang on mic tadi. Apakah kamu pemenangnya? Oke, selamat kepada kedua pemenang. Boleh nantinya akan reach out kepada para panitia yang ada, yaitu teman-teman dari High Colleagues nantinya untuk mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, aku mau minta reaction-nya dulu dong. Boleh tepuk tangan sekalian, teman-teman sekalian, untuk ketiga pemateri kita dan excitement kalian pada malam hari ini. Oke, baik. Oke, banyak nih yang reaction. Senang nih. Oke. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari ketiga pemateri hebat kita pada hari ini. Mulai dari pembahasan mengenai JWT yang dibedah melalui anatominya, kapan dan mengapa, hingga details-details mengenai JWT. Dan juga tadi kita juga dapat memahami ya mengenai mengapa pentingnya perlu rate limiting dan juga bot protection gitu. Karena ditampilkan tadi melalui case by case. Jadi kalau bisa sedia payung sebelum hujan ya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir juga tadi kita belajar untuk mengetahui apa sih perbedaan dari REST dan juga gRPC. Dan
tentunya tadi disampaikan oleh Mas Dwi apa plus dan minusnya dan kapan sebaiknya menggunakan REST atau sebaliknya. Seperti itu untuk kesimpulan hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada para speakers, kepada Mas Eri, Mas Firman, dan juga Mas Dwi yang sudah menyampaikan materi dengan luar biasa, dan juga tentunya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, menyimak, dan juga mencatat pada malam hari ini. Tentunya luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman sekalian yang banyak sekali yang bertanya juga di dalam setiap materi. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri sharing session kita pada hari ini, mungkin boleh untuk teman-teman sekalian, Mas dan Mbak, untuk on cam dulu, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Boleh untuk segera on cam, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Yuk, ditunggu. Dan betul tuh, sekaligus juga mungkin teman-teman sekalian yang masih bisa menggunakan virtual background, boleh untuk mengecek di kolom chat nih untuk segera dipakai virtual background-nya. Oke, aku mau lihat dulu nih siapa saja yang sudah on camera. Masih banyak nih yang belum on cam. Kira-kira dari teman-teman yang lain boleh untuk silakan on cam. Tadi katanya Mas Jeffrey masih di luar, jadi kayaknya Mas Jeffrey nggak bisa sih untuk on cam ya. Oke, kalau begitu kita mulai foto aja kali ya. Oke, karena teman-teman yang lain belum bisa. Oke, aku hitung dari 3, 2, 1. Boleh sekali lagi 3, 2, 1. Sekali lagi, gaya bebas mungkin mas-mas kalian boleh bebas gayanya apa aja. Oke, jempol. Oh ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih pada mas-mas sekalian yang sudah on camera dan juga menyimak pemaparan sharing session pada hari ini. Demikian sudah acara sharing session pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh para speaker sehebat tadi bukan hanya dicatat, tapi tentunya juga diulang kembali, dipelajari lagi. Dan kalau misalnya masih kurang, boleh banget untuk ikut lagi acara-acara High Colleagues, ataupun kembali lagi mengikuti sharing-sharing session yang ada di High Colleagues. Dan juga jangan lupa untuk follow social media High Colleagues, yaitu ada Instagram, LinkedIn, ataupun TikTok. Dan juga kalau misalnya ini masih kurang atau kurang banget gitu, pengen belajar lagi, boleh juga untuk mengikuti bootcamp yang menarik yang tentunya diselenggarakan oleh High Colleagues. Baik, saya Giara Brigita selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah, terima kasih teman-teman sekalian.